Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada pertemuan kali ini kami berkesempatan membawakan makalah yang berjudul fenilpropanoid. Kelompok kami yang beranggotakan Agus Aminurita, saya sendiri, dan Asa Dwi Oktavia. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian sendiri dari fenilpropanoid yaitu merupakan senyawa fenol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Golongan fenilpropanoid yang paling tersebar luas dalam asam hidroksisinamat, yaitu suatu senyawa yang merupakan bangunan dasar lignin. 4 macam asam hidroksisinamat banyak terdapat dalam tumbuhan. Keempat senyawa tersebut yaitu asam ferulat, sinapat, kafeat, dan p-kumarat. Senyawa fenilpropanoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari jalur sigmat. Senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena atau C6 yang terkait pada ujung rantai karbon propona atau C3. Senyawa fenilpropanoid memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu kelompok sinamat. Asam sinamat memiliki rumus kimia C6H5CHCHCOOH atau C9H8O2 berwujud kristal putih, sedikit larut dalam air, dan mempunyai titik leleh 133 derajat Celcius serta titik didih 300 derajat Celcius. Asam sinamat termasuk senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan asam sikimat dan reaksi berikutnya. Bahan dasarnya yaitu fenilalain dan tirosin, sama seperti asam kafeat, asam p-kumarat, dan asam felurat. Klasifikasi yang kedua yaitu kelompok kumarin. Nama kumarin sendiri berasal dari bahasa Karibia, Koumario, yang berarti pohon tongkah. Coumareona adorata ABL, yaitu tumbuhan pertama yang diketahui mengandung kumarin. Barulah pada tahun 1868 kumarin dikenal dengan rumus C9H6O2. Kumarin sendiri merupakan lakton asam O-hidroksisinamat. Kumarin tidak berwarna, berbentuk kristal primastik, dan mempunyai karakteristik bau yang wangi dan rasa pahit, aromatis, rasa yang panas, larut dalam alkohol. Kumarin juga dapat disintetis dengan cepat. Beberapa turunan kumarin memiliki sifat antikoagulan. Kumarin juga mempunyai aktivitas sebagai antispasmodik. Yang ketiga, kelompok alilfenol. Senyawa alilfenol dan propenilfenol merupakan dua jenis senyawa fenilpropanoida yang berkaitan satu sama lainnya. Senyawa-senyawa ini secara umum ditemukan bersama-sama dalam minyak astirin dari tumbuhan Umbelliferae atau tumbuhan lain yang digunakan sebagai rempah-rempah, seperti myrtisin yang terdapat dalam minyak pala atau eugenol yang diperoleh dari minyak cengkeh. Semua senyawa alilfenol memiliki gugus hidroksil atau gugus eter pada C4, terkadang diikuti oleh gugus metoksi atau metilendioksi. Klasifikasi yang keempat yaitu kelompok propenilfenol. Beberapa senyawa turunan propenilfenol. Yang pertama yaitu anetol, kedua isoegunol,
ketiga isoelemesin, yang keempat isoministisin. Biosintesis fenilpropanoid. Menurut Rashamus 2008, biosintesis fenilpropanoid terdiri dari 3 jalur, yaitu jalur pertama, biosintesis sihimat. Biosintesis polipropanoid melalui jalur sihimat pertama kali ditemukan oleh organisme seperti bakteri, kapang, dan ragi. Sedangkan asam sihimat pertama kali ditemukan pada tahun 1885 dari tumbuhan Lilium religiosum dan kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan. Senyawa ini dibuat dari asam aromatis amino fenilalain dan tirosin secara bergantian dan tersintetis melalui jalur asam sihimat. Yang kedua yaitu jalur biosintesa kumarin. Kumarin sendiri merupakan senyawa fenol yang pada umumnya berasal dari tumbuhan tinggi dan jarang sekali ditemukan pada mikroorganisme. Dari segi biogenetik, kerangka benzopiran 2-on dari kumarin berasal dari asam-asam sinamat melalui ortohidroksilasi. Asam ortokumarat yang dihasilkan setelah menjalani isomerisasi trans menjalani kondensasi. Yang ketiga yaitu jalur biosintesis alifenol dan propenilfenol. Senyawa-senyawa alifenol dan propenilfenol merupakan dua jenis senyawa fenilpropanoida yang berkaitan satu sama lainnya. Senyawa-senyawa ini umumnya ditemukan bersama-sama dalam minyak astiri dalam tumbuhan Umbelliferae dan tumbuhan lain yang digunakan sebagai rempah-rempah, misalnya eugenol dan komponen utama minyak cengkeh. Dan miristin terdapat pada minyak pala. Baik, saya Asadi Oktavia akan mencoba melanjutkan presentasi mengenai materi fenilpropanoid. Kita langsung masuk ke reaksi-reaksi pada fenilpropanoid, di mana ada 5 reaksi, yaitu ada reaksi esterifikasi, kemudian yang kedua ada reaksi reduksi ikatan rangkap alifatik asam karboksilatnya, lalu yang ketiga ada reaksi pembentukan halide asam dengan tionil klorida atau SOCl2. Kemudian yang keempat ada reaksi-reaksi pada kumarin, dan yang terakhir ada reaksi hidrolisis. Kemudian adapun penurunan strukturnya bisa dilihat dari beberapa turunan. Misalnya yang pertama ada turunan sinamat, kemudian turunan alifenol, dan yang ketiga ada turunan kumarat, yang terakhir ada turunan propenifenol. Nah, adapun kegunaan fenolpropanoid itu dapat digunakan untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Fenilpropanoid ini juga diperlukan oleh tubuh kita untuk memproduksi epinefrin, dopamin, dan norepinefrin. Selain itu, fenilalanin dapat membuat kita merasa lebih bahagia, mengurangi rasa lapar, serta meningkatkan kewaspadaan. Fenilpropanoid juga dapat dijadikan sebagai obat pereda rasa sakit serta dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Saya rasa presentasi pada siang hari ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kami juga masih sama-sama masih belajar. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.